Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Alif Waliyudin, saya sendiri Alda Anita, dan Hanifah Khairunisa, dan Madi. Kelompok 3 kami akan menjelaskan tentang sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank itu sendiri bisa dijelaskan yaitu dengan suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain di luar perusahaan dan juga dapat diperoleh dari masyarakat. Sumber dana bank terdapat jenis-jenisnya, yaitu ada 3 jenis. Poin pertamanya, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Poin keduanya, dana yang berasal dari masyarakat luas. Dan poin ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Kepada teman-teman saya yang lain dipersilakan. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah modal sendiri yang disetor dari pemegang sahamnya. Jika sahamnya belum terjual, sedangkan bank masih membutuhkan pencarian dana, maka saham tersebut bisa dijual ke pemegang saham yang lama. Adapun pencarian dana dari dana yang bersumber dari bank itu sendiri. 1. Setoran modal dari pemegang saham. 2. Cadangan bank. 3. Laba bank yang belum dibagi. Dana yang berasal dari masyarakat luas. Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk, simpanan yang dimiliki oleh bank. Dan dana yang berasal dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting atau sumber paling utama dalam kegiatan operasi bank. Secara umum, kegiatan penghimpunan dana dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu 1. Simpanan giro, 2. Simpanan tabungan, 3. Simpanan deposito. Simpanan giro atau demand deposit. Simpanan ini biasanya digunakan untuk mempermudah pembayaran terutama bagi pebisnis. Simpanan ini termasuk dana yang murah bagi bank karena bunganya lebih murah dari simpanan lainnya. Nomor 1, rekening giro. Adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau biliet giro untuk pemindah bukuan. Nomor 2, cek. Merupakan perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat penyerahan atas beban rekening penarikan cek. Nomor 3, biliet giro. Merupakan perintah kepada bank untuk pemindah bukuan sejumlah tertentu uang atas beban rekening penarikan pada tanggal tertentu kepada pihak yang tercantum dalam biliet giro tersebut, dan biliet giro dapat dibatalkan secara sepihak oleh penarik disertai dengan alasan pembatalan. Nomor 4, jasa giro. Merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank. Selanjutnya, simpanan tabungan atau saving deposit. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Simpanan ini merupakan dana mahal karena bunganya yang dibayarkan relatif lebih tinggi. Namun, dalam simpanan ini terdapat kemudahan untuk mengambil uangnya. Simpanan deposito atau time deposit. Deposito berjangka atau time deposit merupakan salah satu produk perbankan yang dapat dipilih nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposit disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Simpanan ini bertujuan untuk menyimpan uangnya dengan mengharap penghasilan bunga yang lebih besar. Hal ini karena deposan mendapat bunga deposito yang paling tinggi dari simpanan lainnya. Untuk selanjutnya,
Dana yang bersumber dari lembaga lain merupakan sumber dana tambahan jika perusahaan mengalami kesulitan dalam pencarian dua sumber dana yang telah dipaparkan sebelumnya. Sumber dana ini relatif lebih mudah pencariannya dan sifatnya hanya sementara waktu. Sumber dana ini digunakan untuk membiayai transaksi-transaksi tertentu dan perolehan dananya dapat diperoleh dari kredit likuiditas dari Bank Indonesia merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya. Untuk yang kedua, pinjaman antar bank atau call money merupakan pinjaman yang diberikan kepada bank-bank yang mengalami masalah clearing di lembaga clearing. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang tinggi. Untuk yang ketiga, pinjaman dari bank-bank luar negeri merupakan pinjaman yang diperoleh dari bank-bank yang ada di luar negeri. Dan untuk yang terakhir, surat berharga pasar uang atau SBPU merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh perbankan jika ingin memperoleh dana jangka pendek dan diperjualbelikan kepada pihak yang berminat. Untuk kesimpulannya, sumber-sumber dana bank adalah suatu usaha di mana bank mencari dan memperoleh dana untuk kegiatan operasinya. Untuk membiayai operasinya, dana dapat diperoleh dari pinjaman masyarakat dan juga dari modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Jenis-jenis sumber bank yaitu dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dan yang berasal dari masyarakat luas, dan juga bersumber dari lembaga lainnya. Terima kasih.